Haleluya, Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik. Apa kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja, amin. Dan saya selalu berdoa bagi saudara yang mendukung channel ini dan juga perkembangan channel ini. Kiranya Tuhan membalas kebaikan saudara dan teruslah dukung channel ini. Sebelum kita memberikan komentar terhadap video ini, saudara, kita simak langsung cuplikan berikut ini. Burung gereja yang kami konservasikan diketahui saat ini sudah hijrah. Lalu akhirnya gereja-gereja menjadi sepi dan tak berpenghuni. Seperti video barusan, dulu Pak Prof masih menemukan cara-cara awam untuk mengislamkan burung gereja dengan cara dipaksa bersyahadat. Asyhadu alla ilaha. Sebentar lagi kamu akan menjadi burung masjid. Illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, tidak salah juga. Karena sesungguhnya sebelum kita kenal nama burung gereja, dulu burung-burung tersebut namanya ialah burung masjid. Burung gereja itu dulu burung masjid itu. Lu kenapa? Itu sebabnya khitanan massal itu yang menjadikan berubah menjadi burung gereja itu karena ada khitanan massal di depan masjid. Mengenai beberapa video teman-teman sekalian, yaitu tentang Ustadz Adi Hidayah ya, yang mengajarin burung ya, sudah bisa assalamualaikum, sudah bisa baca surat-surat Al-Quran ya, bahkan nanti disuruh lagi ya untuk menghafal surat-surat Al-Quran lainnya begitu ya. Dan sudah beberapa yang sudah bisa, dan dia berharap nanti burung ini akan menjadi saksi begitu ya. Dan kemudian ada beberapa juga video terkait burung gereja teman-teman sekalian, yang dimana ya orang-orang tertentu ya, mereka syahadatkan ya, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian bahkan dikatakan burung-burung gereja itu dulu itu milik masjid ya, burung masjid ya, lalu sekarang udah pindah ya menjadi burung gereja. Jadi aneh-aneh aja teman-teman sekalian, tapi itulah realita ya yang terjadi di Republik Indonesia ini gitu ya. Apa-apa segala sesuatunya ya dihubung-hubungkan ya dengan kepercayaan dan agama mereka begitu. Nah, ini menarik sekali ya, karena Pak Prof ya, Pak Metatron, atau mungkin lebih dikenalnya ya, teman-teman saya tidak perlu sebutkan namanya, tetapi kalian sudah bisa melihat sendiri ya ketika dia diskusi di podcastnya Dr. Richard Lee ya. Jadi teman-teman nanti bisa tebak siapa orangnya di situ namanya ya. Baik, mari kita langsung saja simak videonya yang ada berikut ini teman-teman sekalian. Kiranya kalian terhibur melalui video Ustadz Adi Hidayah yang notabene-nya ya sebenarnya suka bahas Kristen, hina-hina Kristen, tapi sekarang sudah tidak ya, dia fokus untuk burung-burung disuruh baca surat-surat Al-Quran dulu ya. Baik teman-teman sekalian, kita simak video yang ada berikut ini. Ini burung beonya unik, jadi suka nengokin orang. Di siapa aja yang lewat, tuh ditengokin, lewat ditengokin, terus suaranya ditiru. Sekarang kurang lebih sudah bisa 19 ya suaranya. Jadi kita ajarin ya bahasa-bahasa yang baik, kemudian kalimat-kalimat thayyibah. Ini sudah bisa assalamualaikum, Assalamualaikum. kemudian Allahu Akbar. Nah, rencananya saya mau ajarin surat Al-Ikhlas ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, soleh, nanti sampai dia sudah selesai kita akan lepaskan. Jadi mudah-mudahan jadi saksi ada ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah mengajarkan, dia bisa ngaji, bisa bertasbih, dan kita lepaskan setelah itu. Inilah yang Pak Prof maksud dengan berpikir cemerlang dan out of the box. Beliau mampu berdakwah dengan mengislamkan seekor burung beo, lalu dengan gigih mengajari burung beo tersebut kalimah toib dan toibah nan islami yang artinya baik, hingga burung beo tersebut menjadi hafiz Al-Quran. Agar saat nanti dilepaskan ke alam liar, burung beo Ustadz Adi Hidayat sudah siap dan mampu mengajak unggas-unggas lain untuk menjadi mualaf dan menjadi amal soleh serta suri tauladan bagi kaumnya. Fenomena ini pula yang menjadi concern Pak Prof dan teman-teman. Kami khawatir gelombang pemualafan terjadi secara masif. Implikasinya, beberapa burung gereja yang kami konservasikan diketahui saat ini sudah hijrah.
lalu akhirnya gereja-gereja menjadi sepi dan tak berpenghuni. Seperti video barusan, dulu Pak Prof masih menemukan cara-cara awam untuk mengislamkan burung gereja dengan cara dipaksa bersyahadat. Asyhadu an la ilaha. Sebentar lagi kamu akan menjadi burung masjid. Ilallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, tidak salah juga. Karena sesungguhnya sebelum kita kenal nama burung gereja, dulu burung-burung tersebut namanya ialah burung masjid. Burung gereja itu dulu burung masjid itu. Lu kenapa? Itu sebabnya khitanan massal itu yang menjadikan berubah menjadi burung gereja itu karena ada khitanan massal di depan masjid. Pun zaman pikir dewi. Nah, benar kan apa kata Pak Prof? Siap-siap ya. Udah, salat dulu ya. Ayo burung, kita salat. Itulah secara riwayat perjalanan hidup burung-burung gereja Pak Prof yang sudah sah mu'alaf. Sekarang ini, mereka telah menginjak usia cukup dewasa dan rutin menunaikan sholat fardu. Ngomong-ngomong masalah burung, ada kisah inspirasi antara burung dan manusia di balik turunnya surat At-Tahrim ayatnya yang pertama. Tatkala ketika saat itu seekor burung ingin hinggap menempel pada seorang gadis belia yang bernama Maria Al-Qibti. Namun baginda Rasul sontak dengan tegas mengharamkan permintaan seekor burung tersebut, sehingga Allah Azza wa Jalla menegur Nabi dengan menurunkan ayat yang berbunyi, "Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah?" Hal ini menjadi suatu bukti bahwa Allah sangat menyayangi burung milik Rasulullah. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat Pak Prof, dan dimanapun kalian berada, Pak Prof ucapkan salam sejahtera. Saudara-saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi. Yang pertama, bagaimana dikatakan bahwa dahulu burung gereja itu adalah burung masjid. Saya heran tentang hal ini pun dipermasalahkan, tentang hal ini pun dibahas, ya saudara-saudara. Padahal jelas-jelas yang benar adalah bahwa burung gereja itulah yang lebih dahulu. Saudara, itu sebabnya jangan kita mau terpancing oleh hal-hal seperti ini, karena ini sengaja dibuat supaya kita ini ikut terpancing dalamnya. Jangan. Kita sebagai orang-orang Kristen haruslah selalu sabar walau hal itu terjadi. Kita tetap memperkatakan apa yang benar walau apapun yang terjadi. Dan saudara-saudara berkati Tuhan, kita melihat bagaimana burung gereja disadatkan menjadi burung masjid. Nah, ini adalah sesuatu hal ketika orang-orang melihat hal ini, apalagi zaman sekarang kan media sudah begitu canggih, itu akan membuat mereka secara otomatis tidak mau masuk dalam agama ini. Karena mereka melihat begitu kacaunya ya apa yang mereka lakukan ini, saudara ya. Nah, sedangkan kita saudara dalam kekristenan ya, kita tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu ya. Bahkan bagi kita dalam kekristenan, agama itu tidak menyelamatkan kita, dan agama itu saudara bukan menjadi kebanggaan yang utama bagi kita ya. Tetapi saudara, yang menjadi kebanggaan dalam hidup kita adalah ketika kita mengenal pribadi Tuhan lewat Yesus Kristus. Dan itulah yang memberikan kita jaminan keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Dan ketika kita membawa orang-orang bukan kepada agama Kristen ya, tetapi kepada Yesus Kristus, mereka mengenal Yesus Kristus dan hidup mereka berubah lewat pengenalan mereka akan Yesus Kristus. Itulah yang seharusnya membuat kita bangga. Bukan mengkristenisasi lalu tidak ada perubahan dalam hidup orang itu bukan suatu kebanggaan bagi kami orang Kristen. Tapi suatu kebanggaan adalah ketika mereka mengenal Yesus Kristus, maka mereka berubah dari yang jahat menjadi baik, dari yang pembohong menjadi orang yang jujur, dan dari yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Inilah kebanggaan yang seharusnya kita banggakan. Saudara, kiranya lewat video yang saya bagikan ini bisa memberkati saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom.